Silahkan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, tetap luar biasa ya. Walaupun kita mendengar banyak hal-hal yang sedang terjadi. Siapa yang takut hari-hari ini? Siapa yang siap kalau sudah mau kiamat? Siapa yang belum siap kiamat? Ini selalu jemaat ini memang bikin saya bingung. Ditanya yang siapa yang mau Tuhan segera datang? Siapa yang belum mau Tuhan datang? Yang bingung angkat kaki. Tidak ada yang mau angkat tangan, saudara ya. Iya Bapak Ibu, kita sedang ada di hari-hari yang banyak yang kita dengar berita-berita yang menakutkan. Ya, kalau buka berita udah perang ya, Iran ya, Israel serang ya, Iran balik menyerang Dubai, Iran serang ini di Jakarta juga, Jakarta serang Banten. Oh salah, itu kota. Jakarta serang Banten ya. Jadi hari-hari ini kalau kita mau lihat berita itu, ya rasanya banyak orang imannya ciut. Banyak yang tanya sama saya, Bu, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini? Ya semakin cinta Tuhan. Ya, lalu ini berita begini, biarin aja berita, namanya juga berita kan. Ya, Israel hancur. Saya telepon orang yang di sana, enggak apa-apa. Ya, wartawan butuh berita. Semua orang butuh berita, media butuh berita. Makanya jangan terlalu scroll. Amin. Tiap hari kerjaannya malah dicari berita-berita itu. Imanmu itu tidak kuat. Tapi kok tiap hari mau denger yang menegangkan? Makanya banyak orang yang imannya mati. Karena iman timbul dari pendengaran akan berita. Bukan. Dulu saya pernah bawa grup ke Israel. Saya harusnya minggu depan berangkat, saudara. Ya, 150 orang. Tapi ya saya sih kalau nggak dilarang dari maskapai, ya saya sih tetap jalan. Tapi ya karena maskapainya yang menunda, tidak boleh berangkat dulu, ya terpaksa saya nggak berangkat dulu. Ya dulu juga saya setiap tahun 2 kali itu berangkat ke Israel. Ya waktu Iran serang berapa ratus drone bom rudal masuk ke Israel, kami berangkat ya seminggu sebelumnya. Lah saya tanya peserta, gimana mau berangkat nggak? Kalau Bu Debbie berangkat, kami berangkat. Saya bilang, kenapa saya jadi taruhannya ya? Ya, terus saya tanya sama suami, bagaimana ya? Ini rudal Iran masuk ratusan loh ke Israel. Saya bilang sama suami, saya minta tanda. Kalau minggu-minggu ini ada berita Iran menyerang balik Israel, Israel menyerang balik Iran, saya tidak mau berangkat. Deal begitu ya, deal. Nggak ada berita Israel serang balik Iran. Kami berangkat. Begitu di pesawat, saya buka HP nih. Ya, HP saya tetap aktif di pesawat. Ya, karena saya ada jaringan khusus. Begitu sudah di pesawat, saya buka HP, WA masuk, ting, ada teman saya kirim berita, Bu, berita terbaru, Israel menyerang Iran. Tapi saya sudah di pesawat. Saya bilang, Tuhan, kenapa terlambat beritanya ya? Saya sudah di pesawat, tidak mungkin lompat ini. Tapi ya sudahlah, selalu prinsip saya, kalau belum saatnya mati, tidak. Kalau sudah waktunya mati, nggak usah berangkat ke Israel, di kamar mandi juga bisa. Amin enggak? Lalu kita berangkat, saudara. Tour guide saya bilang begini, Bu, ini ibu kan mau nginap di Tiberias, di depan Danau Galilea, hotel situ kita selalu. Tapi hotel ini, Bu, jujur barusan buka minggu-minggu ini. Kemarin tutup. Kenapa? Ada bom itu jatuh di samping hotel. Tapi saya terserah ibu, kalau ibu mau nginep, ya saya tetap di situ. Kalau ibu mau pindah juga bisa. Tapi kan itu dulu tuh, sekarang sudah aman, udah buka kan? Iya sih Bu, udah tetap di situ saja. Kalau belum waktunya mati, tidak mati. Lalu masuk ke hotel, langsung saudara kita semua di briefing sama petugas hotelnya. Dikumpul semua peserta. Dalam waktu 1 menit kalau dengar alarm, harus langsung ke bunker di bawah tanah. Tidak boleh pakai lift, harus lewat tangga darurat. Nah pada waktu itu ada kayaknya 3 atau 4 opa-opa yang tuli. Semua dengar, opa-opa itu enggak dengar. Semua oke. Begitu jalan ke kamar, suami saya bilang, Say, itu opa-opa tadi enggak dengar loh. Saya bilang, enggak apa-apa, malah aman. Aman mereka kalau enggak dengar. Bener saudara, bangun pagi, saya lagi di kamar mandi, 6:30 pagi, alarm bunyi. Wah kacau, suami saya sudah di luar, sudah selesai mandi. Dia teriak sama saya, Say, alarm. Saya bilang, saya dengar.
Terus suami saya tanya, jadi bagaimana ini? Saya bilang, kalau kamu mau lari silahkan lari. Kira-kira suami kalau istrimu bilang begitu, kau lari enggak? Hah, bapak-bapak? Saya mau tanya nih bapak-bapak Surabaya di sini nih. Nah, kalau engkau di luar kamar mandi, istrimu di kamar mandi, alarm bunyi, terus kau tanya, saya gimana, lari apa enggak? Terus istrimu bilang, lari aja kau, tinggalin saya. Kira-kira bapak-bapak lari atau tidak? Jawab jujur bapak-bapak, tatap mata saya. Bapak-bapak lari atau tidak? Kenapa tidak lari? Takut istri atau karena cinta istri? Nah, ada dua ini pertanyaannya lagi. Tetap tinggal karena cinta istri atau takut istri? Oh, takut istri kata bapak. Bapak jujur sekali bapak ya. Berani kalau ya, berani macam-macam. Jadi saya juga memang menguji kesetiaan suami saya. Saya bilang lari aja saya masih lama ini. Saya keluar, dia enggak lari. Coba kalau lari. Berani kalau lari, langsung sampai Indonesia talak 3. Ya, berarti itu namanya sehidup semati, satu hidup satu mati. Nggak boleh begitu. Akhirnya saudara saya tuh telepon sama tour guide saya orang Israel. Kamu di mana? Saya di bunker Abu nih. Saya bilang dia, kamu masih takut juga sama alarm? Kalian tuh kan udah tiap hari perang. Saya aja nggak takut. Dia bilang, masalahnya tadi saya cek di Google, ini bukan alarm perang, tapi alarm gempa bumi. Kalau perang saya sudah tidak takut, tapi kalau gempa bumi saya takut. Saya bilang, puji Tuhan, kita di Indonesia tiap hari gempa bumi, bahkan tanpa alarm. Sudah goyang-goyang nggak bisa lari, pasrah saja tuh. Di Indonesia ini tanpa alarm gempa bumi. Di sana di ada alarmnya, ada gempa bumi. Kita enggak tahu udah roboh aja. Berarti sudah ajalnya. Indonesia ini negara beriman, saudara. Ya, benar nggak? Ini pesawat jatuh sudah waktunya toh. Pokoknya semua sudah waktu Tuhan. Bagus, negara kita ini sangat beriman. Lalu saya bilang sama suami saya bilang, itu opa bagaimana ya? Saya bilang, kau lihat ya, mereka tuh hidupnya aman, sentosa. Karena mereka tidak mendengar. Kita pergi ke restoran nih, mau sarapan. Mereka itu opa-opa. Cuma mereka di situ yang lagi ngopi. Saya bilang sama suami, coba kau tanya. Suami saya tanya, Pak, tadi dengar alarm? Hah? Tadi dengar alarm? Hah? Saya pergi, Bapak tadi dengar alarm enggak? Alarm bunyi? Enggak. Puji Tuhan. Ngopi mereka santai. Yang dengar alarm sudah tunggang langgang di tangga darurat, lari ke bunker. Kalau jatuh malah geger otak loh. Iya nggak saudara? Tapi ini opa-opa 4 menikmati hidup. Seringkali kau nggak usah dengar yang begitu-begitu itu. Ya, kalau scrollnya itu melemahkan imanmu, lewati aja, nggak usah didengar. Semua didengar, file Epstein dilihat sampai dilihat, oh itu dimakan sampai rambut-rambutnya bu. Aduh, imanmu tuh pas-pasan. Nggak usah kalau nonton yang horor-horor begitu. Karena iman timbul dari pendengaran. Kita nih harus berjuang hidup dalam pertobatan. Kalau yang kita dengar tiap hari, apalagi kau nggak pernah dengar khotbah, nggak pernah dengar khotbahnya Debbie Basir di YouTube. Jangan lupa subscribe. Nggak pernah dengar khotbahnya Pak Kaleb di YouTube, nggak pernah dengar khotbah gereja. Cuma yang dilihat tuh perang terus. Imanmu sekarat, bahkan mati. Bagaimana kita mau berjuang di akhir zaman hidup dalam pertobatan yang sejati kalau kita ini tidak pernah dengar firman, malah yang didengar yang negatif terus. Buka TV, dengar berita horor. Ya, di darat dengar ya berita mertua adalah maut, ipar adalah maut, saudara adalah maut. Maut semua sudah hidup ini. Ya, banyak hal yang bisa meruntuhkan iman kita hari-hari ini. Makanya ayo kita teguhkan dalam iman, karena orang saudara walaupun dia sudah dipenuhi Roh Kudus bisa dia itu murtad. Apa yang membuat murtad? Ya karena kita tidak menjaga api itu. Coba kita lihat bersama. Ya, kita baca dulu. Ini tadi saya kasih ayatnya beda, tapi saya dapat lagi beda ini ya, maaf multimedia ya. Ibrani 6 ayat 4 sampai 8. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 8. Tadi ini saya tidak kasih ke multimedia, yang saya kasih lain. Tapi Tuhan bicaranya lain. Saya baru dapat waktu tadi duduk di situ. Ibrani 6 ayat 4 sampai 8, yuk baca bersama. 1, 2, 3. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya,
yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Hidup kita, hati kita diibaratkan seperti tanah. Firman Tuhan itu melambangkan air. Ayat ini berkata, kalau tanah yang terus mengisap air hujan yang sering turun ke atasnya, yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, itu menerima berkat dari Allah. Tanah itu diberkati Tuhan karena dia menghasilkan sesuatu yang berguna bagi orang banyak. Tetapi jika tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang akan berakhir dengan pembakaran. Ya, hidup kita, hati kita itu ibarat tanah. Kita ini tiap hari dengar firman. Yang disiram ini firman Tuhan, saudara. Dan harusnya firman yang masuk dalam hati kita ini bertumbuh dan menghasilkan buah. Kalau hidup kita menghasilkan buah dan hidup kita berdampak bagi orang lain, maka Tuhan akan memberkati. Tapi kalau hidup kita tidak berbuah, tidak berdampak, tidak membawa berkat bagi orang lain, maka sudah dekat dengan kutuk dan berakhir pada pembakaran, yaitu kebinasaan kekal. Coba kita bertanya pada diri kita sebelum kiamat, sudahkah hidup kita ini berdampak? Sudahkah pertobatan kita ini berdampak? Orang yang hidupnya berbuah itu pasti berdampak. Coba bapak-bapak kau pulang nanti tanya sama istrimu, aku ini hidupku ini selama ini berdampak nggak? Ya, jujur loh ngomong. Kalau istrimu bilang berdampak, dampak buruk. Aku ini tiap hari menahan kepahitan sama kau. Bagaimana tidak? Kau pulang tengah malam, kau pergi pagi, kau pulang tengah malam, mabok lagi, kau main judi, maka matilah saja kau. Kau benar nggak saudara? Kalau hidup kita sudah tidak berdampak, ngapain hidup? Anak muda dengar baik. Kalau kau hidup tidak berdampak dalam keluarga, ngapain kau hidup? Tiap hari cuma main game dari pagi sampai malam. Ya, jangankan ibumu, Tuhan juga udah nek sama hidupmu. Ya, maaf ya, saya memang khotbahnya begini. Kalau nggak tersinggung kebangetan. Semoga tersinggung. Ya, memang orang Kristen harus disinggung. Ya, kalau hidupmu dari pagi cuma main game, tidak. Coba anak muda, tolong kau renungkan hari ini hidupmu tuh berdampak gak di rumah? Ya, atau mamamu lebih senang, aku ini sebenarnya senang anakku ini mau dititip di mana ya? Karena sudah tidak berdampak. Tiap bangun pagi lihat HP, dari sini pindah ke sana, pindah ke situ, buka TV. Ngapain kau hidup? Ya, hidup tuh berdampak, amin. Berdampak apa kayak bangun pagi bantu cuci piring atau nyapu atau apa kayak setidaknya bisa dilihat mata gitu. Saya bingung orang-orang sekarang ini hidup sudah tidak berdampak, pede lagi. Benar nggak saudara? Ya, pede. Bikin status, semua akan indah pada waktunya. Kau ini kelamaan tidur, bangun kayak racun. Ya, jangan begitu. Hidup ini harus berdampak. Pertobatan yang sejati itu membawa hidup kita ini berdampak, sehingga hidupmu bisa dinikmati oleh banyak orang dan Tuhan akan memberkati. Untuk memberkati orang juga Tuhan harus ada alasan. Kalau nggak ada alasan kau diberkati, buat apa? Ya, buat apa saudara? Ayo kita dengar firman, resapi di hatimu supaya firman itu tumbuh. Kalau firman itu tumbuh, menghasilkan buah. Pertobatan yang sejati itu berbuah saudara, hidupnya menghasilkan buah, bisa dinikmati oleh orang. Sehingga kalau kita datang orang seneng, kalau ada dia aku seneng loh. Seneng aja gitu. Jangan kau datang orang, nek ada dia, pasti pinjam duit. Bertobat ya. Hari-hari ini dunia ini sedang gelap dan dunia membutuhkan kita ini sebagai orang-orang yang hidup berdampak.
menjadi duta-duta Kristus lewat hidup kita. Ya, kita bisa menjadi orang yang memberkati banyak orang. Kalau enggak dari uang, ya jadilah berkat dalam hal yang lain. Di jalan yang sabar. Amin. Ya. Karena ngeri sekarang saudara. Kita baca berita anak 12 tahun bunuh mamahnya. Mamahnya loh dibunuh. Lagi tidur ditikam pakai pisau, mati pendarahan. Kenapa? Tersinggung, tiap hari dimarahin mamanya, main game terus. Ini setan bekerja luar biasa hari ini. Ya, banyak sekali. Ya, kemarin juga saya lihat di Bekasi, satu keluarga dibunuh sama anak nomor 2-nya remaja. Dia tersinggung, mamanya sering marahin dia dan katanya dia dibedain sama kakaknya. Ya, ini kan orang-orang, dan semua saudara ketika ditanya, kenapa kamu nekat bunuh mamamu, anak 12 tahun perempuan? Dia bilang, saya terinspirasi dari game online. Jadi ini setan sekarang, dia nggak kerja dengan hal-hal yang menakutkan. Handphone yang kau pegang itu setan itu. Setan, anak-anak muda hati-hati. Waktumu dicuri setan, tiap hari habis waktumu tuh scroll terus. Ya, main game terus. Terus hidupnya berdampak apa? Ibu-ibu, nanti pulang tanya sama suamimu, Pak, aku ini hidup berdampak nggak buat kau? Ya, supaya kau dengar juga dari suamimu. Saya ini sangat berdampak. Saya tidak boleh pergi lama-lama. Suami saya nyariin saya. Ya, biar cuma pergi seharian sama siapa, saya udah belum pulang, kangen loh, kangen. Berarti kan aku berdampak. Amin. Jangan sampai aku pergi dulu ya, mau nginep 3 hari. Kenapa nggak seminggu, say? Nah, itu berarti kau juga berdampak buruk. Ya, kita ini hidup harus berdampak. Suami istri saling tanya. Ya. Jangan cuma tanya, Pak, kalau misalnya nih ada istri yang tanya, Pak, saya ini kan sekarang hidup ya, misalnya nih aku mati nih, terus kau kawin lagi, terus di surga nanti kau pilih saya atau istri barumu? Suaminya stres ditanyain begitu. Dia bilang, jawab. Suaminya bilang, kan kau belum mati. Ini seumpama saya mati, kau kawin lagi, terus nanti di surga kau pilih aku atau istri barumu? Suaminya bilang, saya pilih di neraka aja. Dia sudah bayangkan ketemu 2 istri di surga. Ini baru 2 istri nih, ya. Makanya banyak yang pilih sama bidadari. Jangan ya, Dek, ya. Jangan, saudara. Biarlah hidup kita ini berdampak. Ada istri bilang sama suaminya gini, Pak, kalau kau mati aku juga mau ikut mati. Suaminya stres, aduh, bukan cuma di dunia saya ini, di sorga pun dia mau ikut lagi. Karena hidupnya itu tidak berdampak. Sampai suaminya, aduh, udah di dunia saya begini, kayak di neraka, di sorga pula dia ikut. Mending enggak deh. Ya, jadi ibu-ibu, kita bisa menjadikan dunia ini jadi sorga kalau hidup kita berdampak. Bapak-bapak, hidupmu juga harus berdampak. Karena waktu kita berdampak baik bagi orang lain, maka apa yang kau tabur itu akan kau tuai. Jangan cuma sibuk tuntut suamimu berubah, jangan cuma sibuk tuntut istrimu berubah, tapi kita dulu yang harus berubah. Ya, dulu kan saya sama suami begitu, baru nikah, layani dia, bikin kopi, bikin sarapan, bikin ini. Begitu sudah punya anak 1-2, tidak ada pembantu. Bulan madu mulai hilang. No? Urus anak sendiri tanpa pembantu. Ya. Baru nikah masih bulan madu terus, produksi madu terus kan, manis terus tiap hari, sayang mau kopi, sayang mau roti, madu semua. Begitu anak 2 lahir, nggak ada pembantu, keuangan menipis, madu hilang, yang tersisa tinggal lebah. Ya toh? Kalau madu hilang yang tersisa apa? Lebah. Apalagi kalau kayak saya ini lebah hutan, sekali entuk mati. Ya, jadi keadaan bisa merubah orang ternyata. Saya yang tadinya ramah masih bulan madu toh, wah menipis, saudara. Ya, madunya habis, urus anak sendiri, nggak ada pembantu. Ya, saldo juga kurang. Ya kan, saldo kurang itu kan menyebabkan kemacetan. Ya, di jalan tol baca nggak itu tulisannya? Saldo kurang menyebabkan kemacetan. Jadi yang muda-muda kalau mau nikah pastikan saldonya ada, supaya tidak macet rumah tanggamu. Kau pikir itu token listrik bunyinya lagu dangdut? Tidak. Ya, jadi tolong dipikir. Jadi saudara, akhirnya mulai berkurang nih. Saya sudah bertobat, sudah jadi pengkhotbah, sudah. Tapi ketika keadaan susah, capek, lemah, nggak ada duit, ternyata manusia lama bisa balik. Dan itu tadi, madu jadi lebah.
Ya, pagi-pagi dia bangun, "Say, kopinya mana?" Saya bilang, "Kau punya tangan 2 kaki 2 toh? Bisa kan kau bikin kopi sendiri toh?" Terus dia bilang, "Ih, kenapa istri saya jadi begini?" Saya bilang, "Bikin sendiri sana di dapur. Sama-sama kita punya tangan 2 kaki 2. Nggak usah punya karunia bos jadi suami." Ya, saya juga mau diratukan. Ya, harusnya kalau minta diratukan nikahnya sama raja toh. Jangan nikah sama yang saldo kurang. Kalau kau nggak siap jadi babu. Iya nggak? Ya, jadi saya waktu itu saudara bisa ternyata pertobatan terkikis karena keadaan. Ya, sana di dapur bikin sendiri. Suami saya ke dapur, dia tanya, "Ini gula yang mana?" Di toples yang tulisnya garam. Kenapa ditulis garam? Biar nggak ketahuan semut. Kan kayak bapak-bapak itu, Wanto ditulis Wanti, ditulis Wanto di HP. Santi ditulis Santo, biar nggak ketahuan istri toh. Bertobat. Ya, suami saya itu sabar, nggak bisa marah. Wong Solo, kalau ngomong nyaris tak terdengar. Ya, saya selama menikah bisa pencitraan, ternyata bertahan cuma 1 tahun. Waktu mulai hamil, datang kesusahan, pertobatan bisa hilang loh. Bisa loh. Manusia lama muncul, malah lebih ganas. Tadi kan kita baca tuh ayat itu. Yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia Roh Kudus, pernah dijamah Roh Kudus, tapi akhirnya murtad lagi. Untung saya belum sempat murtad. Baru murtad rohani sedikit-sedikit. Belum sampai menyangkal Tuhan Yesus sih. Ya, lalu saya marah. Kalau udah begitu tiap hari akhirnya marah, rumah tangga ribut, yang ada tuntut menuntut, firman Tuhan sudah lupa semuanya. Ya, sampai satu kali saudara saya dapat ayat yang berkata, "Lakukanlah segala sesuatu yang kamu lakukan, entah dengan perbuatan atau dengan perkataan, lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan dan bukan untuk manusia." Kenapa kita perlu baca firman? Kenapa kita perlu dengar firman? Kita dengar tiap hari, belum tentu aja itu bisa masuk langsung ke hati dan tubuh. Apalagi kalau tidak pernah didengar. Parah saudara. Saya dengar ayat itu nancep, ya Roh Kudus masih bicara. Saya mulai praktekkan, rumah kotor saya ngepel untuk Tuhan. Amin ibu-ibu. Ya, jangan, kalau untuk Tuhan kan kita ngepel sukacita enggak? Sukacita, tapi kalau untuk anak dan suami, kayak anjing galak kita. Ya, tiap hari bergonggong terus. Wow. Tapi kalau kita lakukan untuk Tuhan, senang hati loh. Suami saya bilang, "Mana kopinya?" Mau marah, lakukan untuk Tuhan. Saya ke dapur, saya kasih kopi, kasih krim, saya aduk untuk Tuhan. Kalau untuk suami saya kasih sianida. Kenapa banyak orang bikin kopi pakai sianida? Karena dia bikin kopi dengan hati yang marah. Benar enggak? Kalau hatinya penuh Roh Kudus, masa dia taruh sianida? Enggak mungkin. Karena Roh Kudus nggak bisa bunuh orang. Setan bisa. Ya, bapak-bapak jauhkan sianida dari rumah. Apalagi sekarang lakban itu saya takut. Soalnya sekarang Indonesia ini ngeri, ditemukan mayat dengan mulut di lakban. Lakban semua sekarang. Jadi saya kalau lihat lakban di rumah jauh-jauh itu lakban tuh, ya sembunyi di tempat yang terasingkan. Ngeri Indonesia sekarang, motifnya tuh aneh-aneh loh. Ya, lakban bisa bunuh orang sekarang ternyata. Bisa kita berubah, bisa. Ya, tinggal kita nih mau terus hidup dalam pertobatan atau tidak, mau dengar Roh Kudus, firman, atau mau dengar daging kita. Jadi saya saudara, waktu dia minta kopi saya untuk Tuhan. Nggak bisa marah kalau untuk Tuhan. Amin. Saya kasih sama suami. Lama-lama saya mulai berubah. Enggak, saya lakukan untuk Tuhan. Mandiin anak untuk Tuhan, untuk Tuhan. Kalau enggak dulu biru-biru. Ya. Sekarang saudara makin kesini tuh orang sakit jiwa makin banyak loh. Makanya saya tanya-tanya anak-anak muda sekarang cewek pada nggak mau nikah. Indonesia angka pernikahan turun loh, banyak. Mulai terjadi kayak di luar negeri juga. Saya tanya, kamu kenapa nggak mau nikah? Takut bu, lihat sekarang berita suami selingkuh semua. Ya, lihat pembunuhan, ngapain? Nanti kita jadi sakit jiwa. Belum nikah aja sudah sakit jiwa. Iya loh, ngeri sekarang loh. Apalagi pesan-pesan yang ada di sosial media sekarang, pesan-pesan yang menyesatkan. Lu ngapain bertahan dengan laki-laki yang begitu? Nanti lu jadi sakit jiwa, mending cerai. Hari-hari ini dunia menuntut kita mengasihani diri, mencintai diri. Padahal Alkitab bilang kita harus belajar mencintai orang lain seperti kita mencintai diri sendiri. Bertentangan. Makanya tingkat perceraian naik, tingkat pernikahan turun. Di Indonesia sekarang orang takut nikah.
Karena berita bagaimana perselingkuhan terjadi, aneh-aneh saudara kalau lihat berita sekarang. Kita perlu mendengar firman Tuhan. Makanya baca firman supaya pertobatan kita tuh terjaga di dalam Tuhan. Kita bertobat setiap hari, setiap menit, setiap detik. Waktu saya mulai lakukan firman Tuhan, satu saat suami saya datang, bikinin saya kopi. Saya mau kopi enggak? Tumben. Dia mulai berubah juga. Apa yang perlu aku bantu? Nyuci, nyapu, ngepel, jemur, nyetrika. Zaman-zaman kita susah dulu nih. Dia mulai berubah. Karena apa yang kau tabur, itu yang akan engkau tuai. Kalau kau cuma sibuk tuntut suamimu berubah dan kau tidak berubah, percuma. Kau tuntut istrimu berubah, kau tidak berubah, percuma. Keteladanan kita itu akan mendatangkan berkat waktu kita belajar melakukan firman. Karena ayat ini bilang seperti tanah, dikatakan di sana, yang menerima menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya. Kalau tiap hari firman turun ke hati kita terus dan kita ambil firman itu masuk dalam hati kita, dia akan menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya, menerima berkat dari Allah. Semakin diberkati hidup kita. Kalau ada orang yang hidupnya tidak diberkati jadi Kristen, begitu terus nggak pernah berubah, ada yang salah saudara. Kau pasti nggak hidup dalam pertobatan yang sejati. Karena firman Tuhan bilang, bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolongmu, tapi dosamu, kejahatanmu, itu yang menjadi penghalang berkat Tuhan tercurah. Saya sudah melihat orang yang bertobat, yang mau belajar sungguh-sungguh bertobat dan hidup dalam firman Tuhan, hidup berubah, nasib juga ikut berubah. Karena perubahan nasib itu mengikuti perubahan karakter. Amin. Waktu karakter kita berubah, hidup kita berubah, maka nasib juga berubah. Karena Tuhan yang memberkati. Tapi sebaliknya orang yang pernah mengecap dikatakan, mereka yang pernah diterangi hatinya, pernah mengecap karunia surgawi, pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, mereka yang mengecap firman yang baik dari Allah serta punya karunia-karunia akan dunia yang akan datang, namun mereka murtad lagi, tidak mungkin. Ini yang namanya Alkitab bilang dosa yang tak terampuni, menghujat Roh Kudus. Orang yang murtad begini, dia menghujat Roh Kudus. Tiap hari Roh Kudus suruh dia tobat, dia nggak tobat-tobat. Itu dosa yang tidak terampuni. Hari ini kau marah sama istri, Roh Kudus bilang jangan marah sama istrimu, berdamai. Percuma. Kau ikuti terus keinginan dagingmu. Makanya ayat itu bilang ada satu dosa yang tidak diampuni, dosa menghujat Roh Kudus, pasti binasa. Apa yang bisa buat kita bertobat? Roh Kudus. Waktu kau baca firman, Roh Kudus kasih kita kuasa. Asal kau buka hati dan berkata, Tuhan, aku mau. Roh Kudus tolong aku mau melakukan firman ini. Orang-orang yang merokok, berapa banyak yang masih merokok di sini? Jangan angkat tangan. Saya baptis ulang kau, saya rendam 15 menit supaya kau buka mata di rumah Bapa di sorga. Lebih baik tubuhnya binasa tapi jiwanya selamat. Ya, jangan bilang nggak bisa bu, saya nggak bisa stop rokok karena kau mencoba dengan kekuatanmu. Tapi coba kau berdoa minta Roh Kudus, Roh Kudus aku mau. Ubahkan aku mau stop rokok. Banyak kok kesaksian orang yang berdoa besok sudah nggak pengen lagi loh. Tapi kalau kau ikuti keinginan dagingmu terus silakan. Masih tanya lagi, emang orang Kristen dilarang merokok? Di mana ayatnya Bu Pendeta? Saya jawab di Alkitab tidak ada, di pom bensin banyak. Kau baca sana dilarang merokok gede sekali. Apa hubungannya Bu Pendeta? Kau sedangkan di pom bensin tidak diterima, apalagi di sorga. Di pom bensin saja kau tidak layak masuk, apalagi di sorga. Amin apa amin? Bertobat, ya bertobat, minta Roh Kudus. Tadi Pak Kaleb bilang, iya pertobatan itu tiap hari. Bukan satu kali toh waktu engkau terima Yesus sudah selesai. Oh pasti selamat, kasih karunia, kan Tuhan sudah mati dari dahulu, sekarang, bahkan sampai dosaku selama-lamanya. Kau kira darah Yesus itu apa? Terus kau main-main terus. Derajatmu sudah diangkat nih jadi anak, kenapa kau jadi budak lagi? Saudara kalau angkat anak dari kotor di pinggir jalan, ya, dia pemulung kotor, miskin, saudara angkat bawa ke rumah. Saudara cukupi, saudara kasih baju. Besok dia udah pulang lagi, sudah ada di got lagi. Dia duduk di situ lagi. Saudara ambil lagi, saudara pulang lagi. Besok dia pergi lagi di situ. Saudara bosan nggak? Lama-lama. Ya udahlah, biarin dia, berarti lebih cocok tinggal di situ tuh. Kalau engkau sudah derajatmu diangkat, tapi kau terus melakukan dosa, engkau jadi budak lagi, budak lagi, budak lagi.
Ya lama-lama silakanlah, Tuhan bilang. Makanya di sini dikatakan, maka dia tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jangan bermain-main dengan dosa, saudara. Mari kita sungguh-sungguh hidup dalam pertobatan yang sejati. Ya, padahal tadi sudah mengecap, sudah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Biar kau bahasa rohmu sampai di langit ketujuh. Tiap kali berdoa, sampai malaikat keriting dengernya. Kalau kau tidak bertobat, kelakuanmu nggak berubah, percuma. Ya, Rasul Paulus bilang, biar kau bisa bahasa malaikat. Ya, biar kau menguasai semua bahasa malaikat pun kau tahu. Tapi kalau engkau tidak hidup melakukan firman Tuhan, maka imanmu itu nol, mati, nggak ada apa-apanya. Mari kita bertumbuh hari-hari ini. Mau kiamat besok, mau kiamat nanti kapan, biarin. Yang penting kita sudah bertobat, benar nggak? Ya, penting kita sudah bertobat, itu aja. Jadi kalau orang tanya, Bu, apa yang harus kita lakukan persiapan hari ini apa? Sekarang orang bingung. Saya baca kemarin pengusaha-pengusaha di Dubai mulai pindahkan uang-uang mereka, taruh di Singapura, di Hong Kong, di yang negara aman. Ya puji Tuhan lah kalau kita ini uangnya pas-pasan. Nggak usah bingung-bingung tuh. Yang banyak duit pusing loh, saudara. Ya makanya jangan minta-minta kaya-kaya banget, amin. Karena kalau terlalu kaya kau juga pusing. Ya biasa aja hidup ini, biasa. Ada orang loh takut mati. Kenapa, Bu? Nanti kalau mati warisan saya buat siapa? Kalau saya mati, kalau perang mati, terus warisannya buat siapa? Masih dipikirin loh. Lebih indah sorga, Pak. Nggak usah pikirin warisan lagi di bumi. Makanya orang tuh jangan kebanyakan duit, jangan. Ya, kalau sekarang sudah kebanyakan, bagi-bagi aja. Amin enggak? Yang amin ini yang nggak ada duit, yang pengen dibagi. Yang ada duit, enggak amin dia. Enggak amin yang ada duit. Saudara, mari kita nih bertobat, ya. Mau kiamat kapan? Oke, nanti malam, besok, oke. Kenapa? Aku siap, Tuhan. Karena aku sudah hidup dalam pertobatan. Kita akan memperoleh kekekalan. Ya, lebih indah surga daripada dunia, saudara. Enggak percaya? Hah? Mau rasa? Ya, orang itu udah tahu firman Tuhan bilang surga itu indah, tapi takut mati semua. Ya, makanya dia bikin lagu, Tuhan peluk aku sebentar saja, karena kalau lama mati. Makanya dia bilang sebentar saja Tuhan, jangan lama. Kalau lama pindah alam, Yerusalem baru. Ya, hidup ini, ya kalau saudara percaya firman Tuhan, saya ini pernah ketemu orang yang sudah mati beberapa kali, mereka cerita di sana tuh enak banget, Bu, dan disuruh pulang nggak mau pulang. Saya juga dulu pernah, saudara, tidur nyenyak banget siang-siang. Terus ada suara yang bilang begini, kalau kau tidur terus, kau mati loh. Tapi saya rasanya tidak mau bangun karena enak banget. Tapi saya harus bangun karena saya pikir nanti saya mati, suami saya kawin lagi, bangun saya. Bangun. Maksudnya anak saya masih kecil-kecil, dia kawin lagi, dapat istri, waduh ya, sekejam ibu kota. Saya tidak mau, saudara. Jadi saya bangun lagi saya. Tapi orang memang yang pernah mati itu, dia disuruh pulang, kesaksian mereka tidak mau mereka pulang. Tuhan, saya mau di sini aja, indah, saya tidak mau. Tuhan bilang belum waktunya pulang, kau pulang. Saya bingung, yang di Surabaya ini masih betah semua di dunia ini. Ya, nggak ada yang pengen Tuhan cepat datang. Jadi kalau orang tanya, Bu Debbie, kita harus ngapain ya? Melihat keadaan zaman begini ini mau ngapain? Bertobat, bertobat. Cuma itu jawaban saya, bertobat, hidup dalam pertobatan. Mau Tuhan datang nanti malam, mau besok, mau lusa, terserah. Bagian kita hidup dalam pertobatan, mengejar perkenanan Tuhan. Supaya kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap. Ya, mulai bayar-bayar utang yang ada utang. Amin. Dan kau bilang sudah Yesus bayar utangku. Utang dosa Yesus bayar, utang duit kau bayar sendiri. Jangan kau libatkan Yesus lagi. Makanya ada debt collector nagih utang pakai ayat. Tuh, hai Lukas, keluarlah kau dari sana. Sebab tertulis, ya kau tidak akan mungkin keluar dari sana kalau kau tidak membayar hutangmu. Ini sekarang aneh-aneh, saudara. Jadi mari kita hidup hari-hari ini dalam pertobatan. Mari kita mengejar perkenanan Tuhan. Ya, supaya saudara, kita tidak berakhir pada kutuk yang akan berakhir dengan pembakaran. Artinya kebinasaan kekal. Biar kita mau bilang, Tuhan, ubah hati kami dan hidup kami hari-hari ini. Supaya hati kami jadi tanah yang subur. Saya undang para imam musik maju ke depan. Waktunya sudah habis. Firman Tuhan berkata, biar tanah hati kita ini menjadi tanah yang subur. Supaya hidup kita ini diubahkan. Kalau kau dengar firman, terima firman itu. Dan minta Roh Kudus bekerja. Supaya firman itu terjadi di hidup kita.
Kalau hari ini Tuhan bilang ampuni, ampuni. Kalau hari ini Tuhan bilang hidup dalam kekudusan, hidup dalam kekudusan. Amin. Supaya Roh Kudus bisa bekerja. Hari ini kita mau bilang di hadapan Tuhan, ku buka hati Tuhan untuk jamahan-Mu, biar hidup kami boleh sungguh-sungguh dalam pertobatan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Mari renungkan hidup kita di hadapan Tuhan. Pertobatan itu hanya sejauh engkau buka hati bagi Tuhan. Sebab tidak ada perkara yang sulit untuk Roh Kudus kerjakan dalam hidupmu. Apapun dosa yang mengikat engkau hari ini, saudara, waktu kau datang di hadapan Tuhan dan bilang, Roh Kudus, aku buka hatiku, jamah hidupku Tuhan, jamah kami Tuhan, sehingga setiap dosa, setiap apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan hari-hari ini, kami mau bereskan Tuhan. Kami tidak mau berakhir di dalam kutuk dan pembakaran, dalam kebinasaan yang kekal. Kami mau mengalami berkat Tuhan di hidup ini. Hidup ini terlalu singkat untuk kami sia-siakan tidak melakukan firman Tuhan. Engkau yang berkata, aku tidak mampu. Ada kabar baik hari ini, Roh Kudus mampu. Yes, amin. Tuhan kita Tuhan yang mampu. Dan firman Tuhan itu berkuasa. Hanya sejauh engkau buka hati bagi Tuhan hari ini. Katakan, ini hidup kami Tuhan. Ubah kami Tuhan. Yang datang suami istri boleh bergandengan tangan. Hari ini sudahi semua perbuatan-perbuatan daging yang tidak membawa kepada kehidupan yang kekal. Dimulai dari kehidupan suami istri. Kau harus bertobat supaya anak cucumu bertobat. Kau harus memulai dari dirimu. Katakan, Tuhan, kami mau belajar hidup dalam kasih Tuhan, saling mengasihi, saling mengampuni, supaya iblis tidak mengambil celah dalam pernikahan kami dan membawa kutuk bagi keturunan kami. Dosa membawa kutuk atas kehidupan rumah tanggamu. Bilang, kami mau saling mengampuni Tuhan. Tidak ada pertikaian, tidak ada kepahitan. Kami mau hidup bersama-sama di dalam hati yang damai dalam firman Tuhan. Pilihlah hari ini kepada siapa engkau mau beribadah sungguh-sungguh, kepada Tuhan atau engkau sibuk mengikuti keinginan dagingmu, kehendak setan yang akan membinasakan. Kita tidak punya banyak waktu, saudara. Pilihlah hari ini, berkata, Tuhan, kami mau bertobat, kami mau bertobat, kami mau dibaharui Tuhan. Mari angkat tanganmu, saudara, karena itu biarlah Tuhan pegang tanganmu mulai dari hari ini. Dia akan menuntun engkau bahkan ketika engkau melewati lembah. Kekuatan yang dari Tuhan melimpah atas kita. Karena itu Bapak Ibu, turunlah rahmat, damai sejahtera, penyertaan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus akan menyertai kita dalam setiap pergumulan hidup kita, dalam setiap jalan-jalan kita. Tuhan akan menyertai-mu, melindungi-mu, membentengi-mu. Dia akan menyertai kita mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita, dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama.